Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa bersama saya Adian Musalam. Tentu saja dalam acara yang penuh dengan inspirasi di Tamu Istimewa. Edisi hari ini pemirsa 29 April 2014 seperti biasa saya tidak sendiri karena Anda sudah lihat yang di samping saya ada sosok wanita yang selalu luar biasa cantik di malam hari ini. Terima kasih. Kamu apa kabar nih? Baik, Mas Adrian. Mas Adrian apa kabar nih? Baik dong. Jangan panggil Mas Adri aja biar kelihatan lebih muda. Oh ya, masih awet muda ya kelihatannya. Dan pemirsa, tema kita di malam hari ini merupakan tema yang sangat luar biasa. Pasti Anda perempuan-perempuan yang sangat begitu luar biasa menginspirasi akan sangat berbangga diri ketika kita mengangkat tema di malam hari itu tentang perempuan-perempuan perkasa dalam rangka menyambut Hari Buruh 2014 dan masih dalam situasi Hari Kartini juga ya. Dan Rani, mungkin bisa kamu perkenalkan tamu istimewa siapa saja yang sudah hadir di malam hari ini? Ya, di sini malam ini kita punya 3 tamu istimewa. Yang pertama ada Ibu Andri Budi Rasmini, STMM, sebagai Kepala Seksi Pengawasan KK Disnaker DIY. Dan yang kedua ada Ibu Umi Asih dari Yayasan Yasanti. Dan yang terakhir di tengah ada Ibu Bandi sebagai Buruh Gendong. Wow, luar biasa. Ini tampak ceria sekali ya. Mungkin dari Bu Andri cantik sekali ya Bu ya di malam hari ini. Terima kasih. Dan tak kalah juga Bu Badria dan juga Bu Umi. Dan pemirsa, sebelum kita masuk dalam obrolan kita di malam hari ini, mari sama-sama kita saksikan VT berikut ini. Hari Buruh diperingati oleh berbagai elemen masyarakat sebagai hari untuk menuntut hak-haknya sebagai seorang buruh. Di Yogyakarta, biasanya Hari Buruh digunakan untuk aksi dan orasi dari berbagai perserikatan pekerja, mahasiswa, dan organisasi terkait. Berbagai tuntutan pun dilontarkan sebagai hak dan kesejahteraan yang ingin diperbaiki, seperti permasalahan upah yang kurang memadai dan tunjangan kesehatan yang belum diberikan oleh perusahaan tempat buruh bekerja. Selain pokok permasalahan tadi, ada lagi berbagai tuntutan hak yang belum diterima oleh kaum buruh, terutama buruh wanita, yang semestinya memiliki banyak kompensasi, seperti tuntutan cuti haid dan tempat laktasi yang masih kurang diperhatikan oleh perusahaan. Tuntutan dari kawan-kawan adalah hapuskan upah murah, jadi dibukanya negosiasi dengan pekerja supaya kita bisa menyesuaikan dengan upah dan pekerjaan. Kemudian angkat hak-hak perempuan supaya sama dengan laki-laki dalam hal upah dan dalam hal kesetaraan juga. Sampai saat ini perempuan masih dalam posisi yang sangat memprihatinkan, terutama kalau buruh gendong ngomong tentang upah yang tidak pasti. Itu tergantung dari kebutuhan dan empati dari pembeli, gitu, seperti itu kan. Dan keamanan kerja mereka yang sampai saat ini masih dianggap oleh pemerintah sebagai buruh informal sehingga belum dimasukkan dalam peraturan. Dan pemirsa, kaum buruh adalah muncul karena adanya kapitalisme, dan menurut Karl Marx, buruh adalah jabatan atau posisi yang paling rendah, bahkan diskriminasi. Namun di sisi lain, kaum buruh merupakan roda kapitalisme karena di sini mereka mendorong adanya ekonomi yang lebih baik. Namun sayang sekali, apakah ini sudah ditunjang dengan keberhasilan atau mungkin keberdayaan dari buruh itu sendiri, utamanya khusus bagi para perempuan. Saya langsung ke Ibu Umi di malam hari ini, yang sangat ceria di malam hari ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya di malam hari ini. Oke, baru saja kita menyaksikan VT adanya demonstrasi dari kaum buruh, utamanya kaum buruh perempuan. Adanya tadi di situ juga sempat kita mendengarkan adanya penuntutan hak atau kesamaan katakanlah posisi antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya permasalahan apa yang terjadi saat ini? Yang jelas dengan pekerjaan yang sama harusnya upahnya sama. Seperti itu, karena kan fasilitas pun semestinya sama. Karena yang ada sekarang kan upah laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Di dalam hal pajak pun seperti itu, perempuan hanya dianggap membantu suami, sehingga di pajak itu kita tetap dianggap lajang. Padahal kita sering sekali teman-teman buruh di buruh gendong itu ada menjadi tulang punggung. Ini kan
sangat ironis. Jadi sebenarnya niatnya untuk membantu para suami atau keluarga gitu, tapi di sini di sisi lain juga dipotong, ternyata ada potongan pajaknya. Ini contoh aja. Contohnya seperti itu. Ya, karena selama ini kan perempuan dianggap lajang, sedangkan sebetulnya yang realisasi terjadi itu adalah perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Ini sangat menarik sekali. Dan sebelumnya bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, utamanya bagi Anda perempuan-perempuan yang sangat menginspirasi, mungkin bisa bergabung bersama kami lewat mana, Rani? Iya, Adrian, bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja hubungi di line telepon kami di 0274 453 1900. Atau bagi Anda yang tidak menjangkau siaran kami, silakan saja buka websitenya di www.adtv.co.id. Oke, itu adalah saluran yang bisa Anda gabung bersama kami pemirsa di malam hari ini di tamu istimewa. Dan mungkin saya langsung ke Bu Andri terlebih dahulu ya. Bu Andri, tadi kita sudah menyaksikan adanya VT dari berbagai macam buruh perempuan, kemudian juga tadi Bu Umi juga sudah menjelaskan bahwa di sini perempuan menuntut sebenarnya untuk membantu suami, tapi ternyata di sini ada beberapa, salah satunya adalah potongan pajak dan sebagainya. Sebelum kita masuk kepada hak-hak yang sebenarnya harus diperoleh oleh seorang buruh itu sendiri, kita berbicara soal kewajiban deh, Bu. Kewajiban apa saja sih sebenarnya yang harus dipenuhi oleh seorang buruh ketika mengingatkan diri atau bekerja pada seorang pengusaha atau para kapital? Mungkin saya luruskan dulu ya. Bukan berarti kita menuntut untuk dianggap membantu suami, tapi yang ada anggapan secara umum itu perempuan hanya membantu. Tetapi sebetulnya kan tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya, tapi justru ada juga beberapa yang benar-benar pure untuk bekerja. Iya, untuk dan menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang perlu dicatat juga ya Bu Yanti. Silakan. Baik, Mas Adi. Iya. Mas Adi ya. Mas Adi ya. Sebenarnya tidak betul ya Ibu ya. Ingat lagu yang dulu, wanita dijajah pria. Juwita itu ya Ibu, wanita dijajah pria sejak dahulu. Tapi sebenarnya tidak untuk sekarang. Sekarang dulu zamannya Siti Nurbaya, sekarang zamannya Siti Nurhaliza, zamannya Siti ya. Siti Bandria. Siti Bandria. Sebenarnya tidak boleh. Itu tidak ada di aturan. Bahwa kewajiban seorang pekerja satu, yaitu bekerja sesuai dengan tata tertib tentunya ya. Kemudian melaksanakan aturan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, dia akan menerima haknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, hak-hak yang diberikan kepada pekerja itu sama, Ibu, sama dengan laki-laki. Itu tidak ada di aturan, bahwa aturan kalau dia membayar beda dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, itu sudah diskriminasi. Dan itu termasuk juga harassment itu pelecehan. Pelecehan itu bisa pelecehan verbal, pelecehan verbal, pelecehan fisik dan sebagainya. Itu termasuk pelecehan karena dia tidak dibayar sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan kewajibannya, gitu ya. Jadi tidak betul Ibu sebenarnya kalau mereka membayar dengan gaji yang sama. Nah, saya itu mohon kepada teman-teman atau teman-teman perusahaan bahwa kalau mempekerjakan, kalau niat memang mempekerjakan, dia satu harus juga mempertimbangkan kewajiban-kewajiban atau hak-hak yang harus dipenuhi kepada buruh atau pekerja. Jadi begitu ya Mas ya. Jadi kewajibannya satu mentaati untuk mendapatkan hak-haknya. Satu, yang kedua juga harus istilahnya melaksanakan apa yang sudah dibuat ketentuan atau ketetapan di dalam perusahaan. Jadi perusahaan, jadi begini, perusahaan yang sudah berdiri dia harus mempunyai suatu peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu harus diketahui oleh pengusaha maupun tenaga kerja, pekerja. Lah, di sini kadang-kadang pengusaha sendiri yang tahu, pekerja tidak tahu. Padahal hak dan kewajiban ada diatur di dalam itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Otomatis harus jadi kewajiban dari jadi kewajiban dari pengusaha untuk mensosialisasikan. Dan bukan mensosialisasikan, harus dipunyai. Tapi kalau dia sudah mempunyai SP, serikat pekerja, dia harus mempunyai PKB, Perserikatan Kerja Bersama antara pengusaha dan
Oke, nanti kita omongin lebih lanjut soal bagaimana PKB kemudian perserikatan kerja itu. Namun sebelumnya saya harus nanya dulu, pemirsa, saya kepada Rani. Kamu kalau misalnya ngelihat sosok perempuan, kamu sering ke pasar gak? Sering sih, lumayan. Nah, kalau kamu ke pasar, kamu ngelihat perempuan yang mikul barang itu, kamu ngelihatnya gimana? Aku ngelihat mereka sih seperti wanita yang perkasa ya. Justru malah menginspirasi kita untuk tetap semangat walaupun gimana pun keadaan kita. Oke, itu luar biasa. Itu juga ya. Yang paling penting juga pemirsa adalah bagaimana tadi katakan ini adalah bagaimana ini bisa menjadi sosok inspirasi bagi Anda. Dan untuk itu telah hadir sekali lagi bersama kami ada Ibu Bandia. Selamat malam Ibu Bandia. Kalem sekali Ibu di malam hari ini. Beliau adalah buruh gendong pemirsa di Pasar Giwangan ya Bu? Iya. Iya. Bu, profesinya berarti sebagai buruh gendong. Iya. Nah, sebagai buruh gendong boleh saya tahu penghasilannya sekali ngegendong barang itu berapa Bu? 2.000. 2.000? Iya. Itu kalau sehari berapa kali bisa dapat barang? Ya tergantung ntar kalau rezekinya ya. Kadang ya dapat 50, kadang ya 30, kadang ya 10.000 juga pernah. Cukup bisa buat makan atau beli obat kalau sakit Bu? Ya enggak lah. Enggak lah, enggak cukup ya? Enggak cukup, iya. Oke, enggak cukup. Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut dan pemirsa tetaplah bersama kami karena setelah ini tamu istimewa akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa edisi hari ini spesial dengan tema perempuan-perempuan perkasa dalam rangka menyambut Hari Buruh 2014 dan masih dalam situasi Hari Kartini. Dan seperti biasa, Rani kalau misalnya ingin bergabung bersama kami, lewat mana? Ya Adrian, bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silahkan saja hubungi di line telepon kami di 0274 453-1900. Oke, itu dia pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menanyakan seputar tema yang kita bahas di malam hari ini, atau mungkin Anda seorang buruh yang menginspirasi banyak orang, mungkin bisa menyampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh banyak-banyak perempuan yang sekarang ini justru juga mempunyai profesi yang sama seperti Anda. Atau saya mungkin langsung keluhan-keluhannya. Benar, itu juga termasuk keluhan-keluhannya juga. Sekali lagi saya langsung ke Ibu Umi. Secara umum, gambarannya kita tahu bahwa buruh terbagi beberapa macam, ada buruh industri, kemudian juga ada seperti Bu Badia sekarang yaitu buruh gendong dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara secara umum, hak-hak apa saja sebenarnya yang wajib hukumnya ini diperoleh oleh seorang buruh, utamanya buruh perempuan, Bu? Jadi hak-hak yang normatifnya itu ya Mas Andrian adalah pertama adalah upah, ya. Kedua adalah K3-nya. Ya. Upah itu kan terus ada hak cuti, termasuk cuti haid, cuti melahirkan, cuti misalnya anaknya disunatkan, dan juga misalnya kita apa namanya cuti menikahkan gitu. Dan yang sekali lagi yang agak dilupakan itu misalnya kita sudah bekerja dalam pabrik itu misalnya sudah 6 atau lebih 6 tahun kan ada cutinya ya, cuti besar namanya. Itulah yang kadang-kadang sangat dilupakan. Oke. Ya. Tadi Bu Umi sempat mengatakan soal adanya K3, soal keselamatan, keamanan, kesejahteraan ya. Oke. Kalau kita berbicara soal K3 ini, mungkin saya langsung ke Bu Andi. Di Jakarta ada 75% survei yang mengatakan bahwa 75% perempuan buruh, pekerja perempuan ini mengalami pelecehan seksual. Dan kebanyakan yang terjadi, entah itu terjadi di dalam perusahaan atau terjadi pada saat di luar perusahaan terjadi. Misalnya adalah mereka pulang larut malam gitu, kemudian tidak ada yang antar jemput, suaminya di sisi lain harus bekerja. Sebenarnya ketika perempuan ini pulang selesai bekerja kemudian terjadi pelecehan seksual, siapakah yang paling berhak bertanggung jawab, Bu? Ya.
Makasih, pertanyaan yang bagus sekali ya Mas Adi. Sebenarnya wanita itu memang berat ya tugasnya. Sudah mengurus rumah ya Ibu, dari pagi sampai terbenamnya, dari matahari terbit sampai terbenamnya, bukan matahari ya, terbenamnya mata Bapak ya. Nah, itu sangat berat. Jadi seyogianya memang untuk dilindungi. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mas Adi tentang 75% karena pelecehan seksual dan sebagainya, itu karena memang tidak adanya penanganan atau wadah atau lembaga di situ yang khususnya yang ditanyakan tadi tentang K3. Mohon maaf saya ralat ya Mas Adi tadi keselamatan dan kesehatan kerja, bukan kesehatan kerja ya. Buat ralatnya ya, keselamatan dan kesehatan kerja lah. Di situ perusahaan yang sudah memiliki perusahaan tenaga kerja yang banyak ya, sedang menengah ke atas ya, itu dia harus mempunyai suatu wadah atau lembaga atau organisasi apapun namanya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di situ mereka akan mengcover semua keselamatan si pekerja. P2K3 ini sudah berjalan semaksimal mungkin atau tidak? Di situ belum Mas Adi, belum. Kalau saya katakan sudah maksimal itu belum, karena masih untuk apa sih K3 itu? Kita campur-campur juga bisa. HRD nangani yang umum, yang K3, yang bisa HSE. Tapi perusahaannya sudah settle yang mereka tuntutan bayarnya itu. HSE-nya sudah safety-nya tinggi. Pasti dia P2K3 itu akan komitenya ya, komite akan terbentuk dahulu. Karena struktur dari P2K3 itu sekretarisnya harus seorang ahli K3 yang bersertifikasi dari kementerian itulah. Itulah yang mengcover itulah. Kaitannya lagi kembali ke tenaga kerja perempuan. Di situ tertulis atau di salah satu pasal di Undang-Undang 13 2003, perusahaannya mempekerjakan tenaga kerja perempuan, dia harus mentaati aturan-aturan yang di situ, memberikan upah lembur, memberikan antar jemput, memberikan extra fooding, makanan tambahan. Supaya apa? Karena perusahaannya mempekerjakan wanita, perempuan itu dia harus melindungi proses reproduksinya, fungsi reproduksinya. Apa itu proses fungsi reproduksinya? Kehamilan, fungsi haidnya, cuti haidnya, dan sebagainya, menyusui. Mana itu harus. Ini yang paling penting di sini juga gimana Rani? Yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Yang di sini saya sangat pertanyakan besar adalah soal tadi Bu Andi mengatakan bahwa P2K3 justru kadang disepelekan oleh beberapa pengusaha. Kemudian juga tadi Bu Andi mengatakan bahwa adanya pembiaran dalam artian tanda kutip terhadap beberapa buruh perempuan. Nah, sekarang kita berbicara kepada katakanlah sebagai kubu Disnaker Trans yang sebagai pengawas terhadap buruh ataupun ketenagakerjaan di Indonesia. Ketika melihat situasi seperti ini, P2K3 kadang disepelekan, kemudian juga buruh perempuan kadang tidak diberikan fasilitas sebaik mungkin. Lantas apa langkah yang wajib dilakukan untuk mengcover semuanya menjadi lebih baik, Ibu? Iya, gini, kami punya SOP ya, SOP standar operasional, di mana Dinas Tenaga Kerja mempunyai beberapa pengawas. Kami bicara masalah nasional dan skupnya DIY. Kita mempunyai pengawas yang mengawasi hak dan kewajiban tenaga kerja, baik dari norma kerjanya maupun norma K3-nya. Norma kerjanya antara lain upah, hak-hak cutinya, waktu kerja dan sebagainya, waktu kerja, waktu istirahat. Kalau seorang pengawas mengawasi di mana di situ ada temuan, belum terbentuk P2K3, padahal jumlah tenaga kerjanya misalnya sudah 100 lebih, katakan begitu. Dia harus membentuk suatu P2K3. Kalau belum, kita berikan nota, namanya nota pemeriksaan pertama. Kita layangkan ke perusahaan. Kalau dia dia harus menanggapi selama 1 minggu dari surat itu harus menanggapi. Tidak ada tanggapan dari perusahaan, kami layangkan nota pemeriksaan kedua. Jadi kita tidak langsung untuk SP3 misalnya begitu, kita harus memberikan pembinaan dulu. Di Jogja khususnya udah pernah ada temuan seperti itu? Oh ada beberapa ya? Ada beberapa, Dikip tapi aja nanti ya, berarti ya? Tapi nanti setelah pembinaan kedua
itu dia memenuhi. Oh gimana Bu caranya memberikan ini? Oke, baik. Kalau kita bina, kalau nggak kita bina, ya kita binasakan gitu ya. Itu ya. Ini candanya seorang pengawas Ibu. Jadi memang kami care sekali. Salah satu misi dari Dinas Tenaga Kerja karena melindungi tenaga kerja. Nah itu dia yang paling penting. Saya ke Ibu Bandia terlebih dahulu. Bu Bandia, ketika bekerja sebagai buruh gendong, apa sih yang pengen diharapin? Ya, yang pengen diharapkan ya bisa lebih baik. Misalnya bisa lebih baik, bisa dagang, dagangannya laris gitu ya, pendapatnya lebih banyak. Mohon maaf Ibu, berkeluarga ya? Iya. Sudah berkeluarga. Bapak juga bekerja? Di rumah. Di rumah. Iya. Itu bekerja atau? Bekerja cari rumput. Otomatis ada 2 orang yang bekerja. Ibu, misalnya kalau kita bilang soal adanya beban ganda ini maksudnya seperti ini Bu. Ketika Bu Bandia ke pasar, kemudian juga bekerja dari pagi, kemudian sampai sore, belum lagi sampai di rumah harus mengurus rumah tangga. Merasa terbebani nggak Ibu dengan situasi kayak gini? Enggak. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Karena emang tujuannya buat sebagai tulang punggung keluarga juga ya. Kerja sama suami. Kerja sama suami. Nah, kalau misalnya saya agak-agak sedikit takut juga Bu, ini juga pasti semua orang pasti mendapatkan namanya sakit, gitu. Nah, sejauh ini pengawasan ataupun keterlibatan dari pemerintah daerah terhadap buruh gendong ini sejauh apa? Apakah misalnya ketika sakit, ada yang membayarnya, tidak harus menggunakan uang itu? Enggak ada, belum ada itu. Belum ada? Iya. Berarti itu juga merupakan harapannya Bu Bandia, harapannya bisa mendapatkan kayak itu. Oke. Bu Andi, kira-kira kapan bisa diwujudkan ya harapannya? Sebenarnya itu teman saya kan sudah ada yang sakit itu, kejatuhan itu, peti itu sampai uratnya itu keluar, patah, dioperasi 2 kali ya Bu. Itu. Ini Bu Bandia seperti apa mendengar keluh kesah dari Bu Bandia? Untuk Bu Andri salah ya. Bu Andri dapat keluhan dari Bu. Kebalik, maafkan saya Bu. Sebenarnya begini. Sebenarnya kalau dulu jam sostek namanya, sekarang BPJS Ketenagakerjaan itu. Pandangan atau persepsinya masyarakat umum itu yang sudah industri yang sudah sudah izin lah yang mendapatkan, yang ada hubungan kerjanya yang mendapatkan jaminan BPJS gitu ya, BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau penjenengan itu kan buruh gendong itu lepas di luar hubungan kerja. Betul. Nah itu bisa mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi misalnya ibu sendiri bisa atau mempunyai wadahnya misalnya katakan buruh wanita perkasa gitu ya, misalnya wanita perkasa, itu bisa penjenengan koordinir nanti mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Di situ nanti akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kalau misalnya bisa diwakili oleh sebuah yayasan bisa? Bisa. Oke, berarti mungkin bisa langsung berhubungan dengan Ibu Umi ya dari nanti yayasan. Kalau perlu nanti dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita datangkan untuk memberikan istilahnya sosialisasi. Oke, Bu Bandia berarti bisa tenang, Bu Umi berarti kerjanya nambah lagi ya, berarti harus bisa keras mendaftarkan. Nanti akan kita bantu Ibu. Oke. Saya langsung ke. Oke, alhamdulillah dong Bu ya, udah ada bisa menggambar. Oke, saya ke Bu Umi lagi. Bu Umi, sebenarnya kalau misalnya juga tadi berkaca bahwa adanya fasilitas yang kurang yang didapatkan utamanya oleh buruh perempuan, karena sebenarnya kalau kita juga tidak harus menutup mata pada sebuah perusahaan, misalnya perusahaan industri dan sebagainya. Ini terkadang ada beberapa situasi tertentu, katakanlah toilet, kemudian ruang ganti dan sebagainya, ruang istirahat, tempat minum dan sebagainya. Ini adanya persampuran secara satu dengan buruh laki-laki. Nah, seyogjanya sebaiknya hal yang paling baik sebenarnya untuk seorang buruh perempuan ini mendapatkan fasilitas seperti apa? Yang pastinya tempat ganti baju, tempat meletakkan bekal dan lain-lain itu semestinya ya sendiri-sendiri antara laki-laki dan perempuan, dan kalau bisa agak dijauhkan itu pertama. Sebagian besar untuk loker atau tempat ganti dan sebagainya itu sudah sendiri-sendiri sebagian besar, tetapi itu sangat minimal sekali. Misalnya dalam satu ruangan itu yang
kapasitasnya hanya misalnya 3 kali 4 meter, tapi itu untuk satu shift perempuan itu yang bisa mencapai ratusan orang, sehingga kalau mau ganti baju apa ya berjubel, mau istirahat juga, mau sholat misalnya itu juga ya seperti itu yang biasanya terjadi. Hanya kayaknya kadang-kadang perusahaan itu hanya normatif aja, yang penting ada, tapi tidak mempertimbangkan kapasitasnya seberapa dan kenyamanannya itu, kesehatannya seperti itu. Oke. Luar biasa. Bu Andi, Bu Bandia dan juga Bumi dan juga Rani, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di malam hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena setelah pesan-pesan berikut ini tamu istimewa akan kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa dan masih dengan para tamu istimewa di malam hari ini. Dan seperti biasa Rani, ingin bergabung di mana? Ya, bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja hubungi di line telepon kami di 0274 4531 900. Oke, dari tadi kayaknya kamu pengen ada sesuatu yang ingin diungkapkan, gitu. Mungkin jadi sebagai seorang perempuan gitu kan, yang juga merasa, oh saya harus tanya ini ya. Kira-kira apa sebenarnya yang ingin kamu tanyain? Ini untuk pertanyaan untuk Ibu Bandia. Iya. Mungkin Ibu Bandia dalam bekerja dalam sehari-harinya pernah nggak sih mengalami perlakuan tidak baik mungkin dari pasar maupun orang-orang yang berjualan seperti itu, Bu? Alhamdulillah enggak. Belum pernah. Iya, belum pernah. Sejauh ini bekerja dan orang-orang di sekitar kita menghargai. Ya, menghargai. Kalau kita menghargai orang, mungkin orang itu juga menghargai kita. Oke, itu luar biasa, pesan yang luar biasa datangnya dari Bu Bandia. Ketika Anda ingin dihargai orang lain, maka hargailah dulu orang tersebut ya. Oke, luar biasa. Kemudian juga ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Iya, ada ini untuk Ibu Umi Asih. Ibu Umi Asih di Yayasan Anissa. Yasanti ini permasalahan utamanya apa Ibu yang berusaha diselesaikan selama ini? Yang ingin kami desakkan ya, persoalan buruh yang ingin desakkan jelas itu satu upah, yang kedua adalah K3 itu tadi, karena upah terutama kebetulan saya buruh gendong, itu kan termasuk yang informal ya, sehingga tidak ada ketentuan atau tarif yang jelas di sini. Ini hanya istilahnya suatu kesepakatan antara sesuka-sukanya aja yang pemakai jasanya, karena buruh gendong itu menjual jasa dan pembeli jasa itu biasanya ya suka-suka aja. Nah inilah Yasanti yang nomor satu menguatkan dari teman-teman buruh gendong yang ada di 4 pasar, yaitu di Beringharjo, Giwangan, Keranggan, dan Gampeng. Tapi ada minimal harga nggak Bu? Atau mungkin harga jasa yang dipatok oleh buruh? Katakanlah sekali gendong, oh ini ada minimalnya berapa? Atau mungkin nggak ada ya? Dulu sebelum masuk Yasanti itu udah 1.000 ya Mbak? 1.000 tahun 2008. Terus kita mencoba menguatkan teman-teman supaya bisa nego atau melobi atau apa ya istilahnya, ya tawar-menawar lah. Jadi naik ya menjadi 2.000. Yang lebih dari 60 kilo sampai 90 kilo atau 1 kintal itu biasanya 3.000 seperti itu. Itulah. Dan Bu, sekali gendong. Satu kali gendong membawa berapa Bu? Ya tergantung ntar itu apa yang mau dibeli. Misalnya ada melon atau semangka itu kan ada yang bebannya 90 kilo gitu. Ada yang kadang-kadang orang kan nggak sama ya. Ada yang ngasih 3.000, kadang ada yang ngasih 4.000. Kalau orangnya pelit 2.000 juga pernah. Ibu paling berat itu berapa
berapa kilo yang Nah, kalau saya kan digendong? udah tua ya, saya ya paling kok, Bu. Belum ya. Ini saya kalau saya lihat kayak Anissa loh, Anissa cibi-cibi loh. Kalau saya paling berat membawanya cuma 50-60 karena dilarang sama anak-anak. Itu udah berat ya, Ibu. Berat itu, Bu. Iya, udah dilarang sama anak-anak, nggak boleh berat-berat ya. Udah saya nurutin aja lah. Itu satu trip gitu. Iya. Hitung-hitungannya Iya. gimana? Satu kali membawa. Satu kali bawa. Iya. Iya. Jadi pasar nanti sampai ke parkiran. Oh, ada Atau- jaraknya. iya, Hitungannya ada jaraknya. jaraknya. Iya, iya. Berarti sistem ritase. Iya, saya bilang. Dan Satu juga- trip ke sana gitu. Ini juga nggak ada jam kerjanya tertentu ya? Tidak Maksudnya tergantung pasarnya buka apa enggak gitu, dan Iya. ada jasa Iya. juga yang ingin menggunakan Iya, iya. gitu ya. Tapi memang di aturan ada untuk aturan yang pekerjaan tertentu ada Mas Walda, Mas Adri. Nah, ada, ya sudah berarti karena Bu Andi udah menyinggung soal aturan jam-jam Iya, ini, sama saya ya. mungkin langsung tanyakan ke Bu Andi. Layaknya atau sewajarnya sebenarnya berapa jam kerja, Bu? Apakah ada pembeda bagi buruh laki-laki dan perempuan? Oh jelas, kalau saya katakan tidak ada perbedaan. Di aturan itu tidak ada pembedaan buruh laki-laki dan perempuan. Buruh apapun itu tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi. Itu sudah ada di aturan. Bahwa dalam hal jabatan, misalnya ini untuk yang Formal. yang normat, yang formal itu tidak ada jabatan, itu juga tidak harus laki-laki yang menjabat ini, tidak. Karena kita sudah perspektif gender, pembangunan berperspektif gender, jadi tidak bisa. Nah, kaitannya dengan itu jam, kalau normatifnya itu di perusahaan formal memang 7 jam per harinya, Bu. Istirahat 1 jam itu untuk 6 hari kerja. 8 jam untuk 5 hari kerja. Tetapi di aturan ada untuk pekerjaan tertentu. Lah, kalau untuk buruh gendong mungkin kesepakatan dari wadahnya semampunya, Iya, sekuatnya, semampunya. sehabisnya. Iya, Ya toh. Kalau dia keluar jam 7 habis jam 9 ya sudah. Nah, mungkin nanti ada di wadahnya itu, wadah dari buruh gendongnya itu yang mungkin membuat semacam peraturan sendiri yang harus diterapkan ke perusahaan. Tentang mungkin nanti bisa kita konsultasi, kita bicarakan untuk pembuatannya. Nah, Mungkin itu. Ini juga yang paling penting ya, Ibu ya, Bu Andi ya, karena juga di sini sayang sekali hanya sedikit waktu yang diberikan bagaimana mensosialisasikan antara sebuah yayasan yang melindungi hak perempuan, kemudian juga dengan dinas terkait. Itu juga jarang, mungkin ini juga dari sini bisa diwujudkan ya, Bu ya. Bisa. Cuman Oke. kalau saya boleh menambahi atau realita yang ada di lapangan adalah jelas di perusahaan yang formal maupun non formal upah itu laki-laki perempuan sampai sekarang masih beda. Jelas itu. Bedanya Jadi dalam ya, hal seperti apa? apa, Apakah ukurannya besar laki-laki harga lebih Lebih tinggi banyak. laki-laki dengan pekerjaan, Lebih dan banyak. ini kan seharusnya sama, tapi Ya. kan yang terjadi masih berbeda. Begitu juga di pekerjaan misalnya di pasar itu juga seperti itu. Sebetulnya teman-teman buruh gendong juga mampu gitu, tetapi ya kalau sudah namanya bongkar dan muat itu biasanya laki-laki, Iya. dan itu akan didominasi ya, karena apa namanya, mereka merasa lebih kuat dan lain-lain. Tapi sebetulnya realnya teman-teman banyak yang mampu Semuanya dan bisa. Nah, Seperti itulah itu. masih Itu yang- merubah mindset itu loh, Mas. Oke, masih merubah mindset. Di sini juga Merubah yang paling penting ya, mindsetnya. Rani ya. Dan saya ingin juga tanyakan kepada tadi Bu Umi sempat mengatakan bahwa adanya kurang kesepakatan dengan apa yang dikatakan oleh Bu Andi tadi soal masalah penyemarataan, masalah gaji atau upah dan sebagainya, di mana laki-laki ternyata lebih tinggi. Merasa terdiskriminasikah dengan aturan yang berlaku itu? Pasti itu ya, yang itu salah satu yang kita upayakan adalah itu, karena yang jelas semestinya dan seharusnya, karena dengan pekerjaan yang sama pastinya upahnya juga sama. Oke, Ya, oke, itu baik. semestinya. Rani juga? Ya. Mungkin kita tahan dulu ya. Oke, karena ada yang mau lewat Ada yang dulu. mau ya. lewat dulu, udah ngantri dari tadi soalnya. Oke, dan pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa dan masih dengan tamu istimewa kami di malam hari ini, Rani ya. Iya. Dan mungkin ada bisa yang langsung disampaikan Iya. kepada para tamu kita di malam hari ini. Iya. Untuk Ibu Umiasih, Iya. kegiatan-kegiatan apa yang bisa untuk menguatkan dari para buruh wanita itu sendiri, Ibu? Untuk saat ini kami ada semacam sekolah pemimpin buruh perempuan yang harapannya nanti setelah teman-teman dari beberapa pasar ini kuat dan mampu istilahnya mengolah dan istilahnya menangani kelompoknya sendiri, kan kita tidak akan selamanya bersama mereka. Jadi harapannya teman-teman itu nanti akan mampu mengorganisir teman-temannya sendiri, memberdayakan teman-temannya sendiri, dan saling menguatkan satu sama Jadi yang lain. wanita Wonder Woman ya. Iya. Oke, Wonder Woman. Insya Wonder Allah. Woman ya. Lalu permasalahan-permasalahan itu lebih sering didapat di perusahaan atau di pekerja lepas seperti di pasar, Ibu? Sebetulnya sama-sama ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Bandiah, karena Bu Bandiah bisa tegas dan bisa bisa menghargai yang lain, tapi kan tidak semua orang tidak seperti Bu Bandiah. Tapi sebetulnya teman-teman karena di pasar itu tidak ada tempat ini, jadi sering teman-teman kalau istirahat itu kan di sela-sela kotak atau dagangan yang ada, misalnya ketiduran habis ngeses yang sekian jam, atau dari jam 12 sampai jam 11 siang misalnya, sampai pagi, jadi sekitar 10 sampai 11 jam bekerja, nanti ketiduran sembarang tempat pastilah ada semacam pelecehan-pelecehan yang seperti itu. Tetapi itu tadi kembali, kalau orangnya tegas pasti orang itu Kembali lagi bagaimana kita bisa menegaskan kepada orang lain ya. Oke. Dan saya mungkin langsung kepada Bu Andi, sempat menyangkut sedikit soal adanya diskriminasi tadi yang dikatakan oleh Bu Umi, di mana ini ternyata upah perempuan ini lebih rendah Ibu dibanding upah laki-laki. Padahal sebenarnya kalau misalnya soal bekerja, buktinya nih ya Bu Bandiah bisa memikul barang seberat 60 ya. Ini juga kadang juga seorang pria nggak bisa melakukan ini loh Bu. Nah, Bu Andi, ketika terjadi diskriminasi seperti ini, kira-kira dari dinas, utamanya Diskatras, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya. Terima kasih Bu ya atas ini masukannya juga. Jadi kami mungkin lebih meningkatkan pengawasan kami. Jadi kami mempunyai pegawai pengawas, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang akan mengawasi hak dan kewajiban para tenaga kerja. Ya mungkin kami kami akan meningkatkan pengawasan. Jadi mana nanti yang akan, karena memang terus terang di kami Naker ini perusahaan yang ada di DIY itu sekitar 3.460 berapa, dan kami hanya mempunyai pegawai pengawas sebanyak 21. Itu seluruh DIY. Itu seluruh DIY. Tapi itu alasan klasik ya, kalau seperti itu kan alasan klasik kalau kita akan berbicara masalah pengawasan itu selalu kurang dan sebagainya, itu masalah klasik lah. Kami juga mengharapkan dari pihak mitra kami untuk selalu memberikan istilahnya masukan. Baik by phone, by email, itu kami harapkan agar kita juga bisa langsung menindaklanjuti. Kadang-kadang terjadi harassment, terjadi apa, dia tidak melapor, jadi kami tidak tahu. Nah, jadi kami juga ingin mitra kami itu juga langsung, tidak apa-apa, kita akan merahasiakan Ibu, kita akan merahasiakan istilahnya pelapor itu. Mungkin perlu kerjasama yang baik ya antara. Oh pasti, itu koordinasi dan bekerjasama itu akan kita tingkatkan lagi. Kita akan merapat lagi, untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Seperti yang ketika kayak Ibu tadi, bahwa sekian ratus dan perusahaan tetapi hanya sekian puluh orang yang kadang-kadang belum tentu 1 tahun itu sampai terjangkau ya, jadi hanya 1 tahun, nanti baru tahun berikutnya lagi. Ini kan artinya Dinsnaker bisa kebobolan juga kan. Ini yang kami sayangkan, karena kan sering sekali terjadi teman-teman di perusahaan, apalagi saat ini kan lagi ngetren sekali semua perusahaan masuk ke Jogja. Betul. Bahwa Jogja itu dianggap upah buruhnya sangat murah. Rendah. Ya, karena UMP-nya hanya 1.170.000. Sedangkan di luar kota sekian. Dan inilah yang menjadi tren perusahaan untuk masuk di Jogja, karena apalagi budaya orang Jogja itu kan sangat amat
berdamai karena berbeda ini dengan teman-teman yang ada di luar daerah. Di luar daerah itu kan sebagian besar orang dari Jogja, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Untuk yang ke perusahaan-perusahaan di Jakarta misalnya itu kan sudah harus membutuhkan rumah, membutuhkan transport dan lain-lain. Berbeda dengan Jogja. Di Jogja itu kan kita rumahnya nebeng orang tua, transportasinya cukup dengan motor atau sepeda seperti itu, sehingga tidak banyak menuntut. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan kami sebagai perempuan, karena mayoritas yang kerja di perusahaan-perusahaan itu bisa dikatakan 90% itu perempuan. Ya, seperti itu. Jadi yang maintenance aja yang di bagian laki-laki. Di perempuan pun satpam dan ada sudah bisa masuk di sana. Ini yang PR Ibu untuk PR kita semua. PR kita semua. Kita tidak bisa bekerja sendiri, Ibu. Harus ada mitra. Kita harus ada lintas lembaga, lintas instansi, lintas SKPD, lintas LSM, itu kami harus bekerja sama, harus berkoordinasi untuk menciptakan teman-teman ini supaya istilahnya yang berpotensi untuk terjamin masa depannya, terjamin hidup layaknya. Gitu, ya. Memang salah satu bahwa apa yang namanya kita perjuangkan adalah upah layak dan hidup yang sejahtera. Itulah harapan dan apa yang harus kita desakkan. Harus diwujudkan ya Ibu. Bu, langsung aja mungkin Bu Umi, apa sebenarnya yang ingin diharapkan oleh Bu Umi selaku yayasan yang sebenarnya menaungi berbagai macam buruh, utamanya adalah buruh gendong. Singkat saja Bu. Yang jelas pertama hilangkan diskriminasi upah antara laki-laki perempuan. Itu yang pertama, dan penuhi hak-hak normatif sebagai buruh. Dan yang ketiga adalah K3. Nah, ini yang sangat amat kita butuhkan sekali. Baik. Bu Bandia, harapannya apa? Makin banyak yang minta diangkatin barangnya atau gimana? Atau mungkin dibuatkan pergub, buruh gendong berapa? Itu yang pastinya. Yang pastinya itu dibuatkan pergub upahnya naik. Upahnya naik. Jadi untuk buruh gendong sekian sampai sekian kilo berapa gitu ya. Berarti harus besok harus ada tulisannya Bu, upah naik gitu kan? Harus kayak gitu. Mungkin yang kami butuhkan seperti yang dikatakan Ibu Andri, bahwa nanti ada aturan pergub atau perwal atau pergub mungkin ya, yang sekian kilo dari sampai sekian kilo itu sekian, dan sekian kilo dari sekian. Bu Andi, singkat saja Ibu, apa harapannya? Harapan saya ya teman-teman buruh gendong ini bisa sejahtera lah ya dengan wadah-wadah yang bisa menaungi terjaga keselamatan dan kesehatan kerjanya, dan saya harapkan juga silahkan merapat ke kami untuk apa saja permasalahan agar kita bisa memecahkan paling tidak ini loh, saran saya ini loh, kesana loh, misalnya. Dan juga saya itu perlu ini, kesana loh, paling tidak. Dan juga pembedaan dari masing-masing dinas terkait yang utamanya soal buruh ini. Baik, saya sekali. Waktu kita terbatas di malam hari ini. Yang jelas terima kasih sekali atas kesempatannya Bu Umi. Bu Bandia, semoga juga semakin kuat Ibu. Disehatkan terus ya. Bu Andi juga terima kasih, salam buat teman-teman Diknas. Dan juga ini sayang sekali waktu kita terbatas di malam hari ini. Dan pemirsa, bagi Anda terima kasih sekali karena sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan ada satu informasi buat Anda, di tahun 2015 nanti, tepatnya di 1 Januari, Indonesia akan menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah ini bisa terbukti atau tidak, bisa menuju ke sana atau tidak, tergantung sumber daya manusia yang diperbarui saat ini. Dan akhirnya saya Dian Musalam. Dan saya Rani Purnama. Terima kasih, kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan satu penampilan terakhir dari kami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andang Jaya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga,
sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota.